Setelah selesai mengantar Yen dengan selamat, Taehyung kembali ke ruangan dan saat masuk dia melihat kedua sahabatnya itu sedang berbincang dan Taehyung pun menduduki bokongnya di sofa dan berbicara pada sahabatnya itu tanpa menatapnya. "Weh, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian sangat serius sekali?" ucapnya yang sibuk mengambil makanan yang dibawamu tadi. "Tae, ada yang ingin kusampaikan padamu perihal kakak laki-lakinya Yen," ucapnya dan Taehyung pun menatapnya. "Apa yang kau tahu tentang kakak laki-laki Yen? Apa kau sudah menyelidikinya? Bukankah aku belum menyuruhmu untuk menyelidiki kasus ini, Jimin-shi?" ucapnya terlihat dingin pada sahabatnya itu. "Nih, aku tahu itu, tapi kakak laki-laki Yen orang terdekat kita. Ya, walaupun aku belum mencari bukti yang pas." Menatap Jungkook di sampingnya. "Kenapa kau menatap Jungkook?" Atau berhenti sejenak dan Jungkook pun memberanikan berbicara pada Hyungnya itu. "Min Hyung, aku hanya merasakan ikatan batin saat pertama bertemu dia. Dia sangat mirip dengan adikku yang hilang saat aku dan keluargaku kecelakaan. Aku tahu kau tidak tahu jika aku memiliki seorang adik perempuan, tapi aku akan mencari buktinya jika ia adalah adikku," ucapnya menatap Taehyung. Taehyung hanya terdiam dan tidak melanjutkan makannya. Dia bawa. Entah kenapa dia takut jika Yen akan dibawa oleh Jungkook darinya. Ya, walaupun Jungkook sahabatnya sekalipun dia tidak rela kau jauh darinya. Jimin dan Jungkook tahu situasi ini. Jimin pun angkat bicara kembali. "Kau tenanglah Taehyung, Yen tidak akan jauh darimu walaupun kau ayah angkatnya. Tapi di sini masih ada opanya, kakak kandungnya. Ya, dia masih berhak untuk membahagiakan adik kecilnya itu, Taehyung," ucapnya pada Taehyung. "Bisakah kalian tinggalkan aku sendiri? Aku ingin sendiri saat ini," ucapnya dan Jimin dan Jungkook keluar dari ruangan Taehyung. "Ayolah Kim, kau jangan egois. Di satu sisi Yen masih ingin bertemu dengan opanya, dan di satu sisi kau tidak mau melepaskannya. Ada apa denganmu? Apa kau mencintai anak angkatmu itu? Hei, dia terlalu jauh umurnya denganmu. Kau terpaut 15 tahun, Kim." "Nona, tidurlah. Ini sudah larut malam. Saya rasa Tuhan akan lembur malam ini," ucapnya memerintahkanmu untuk tidur. "Tapi Ajuchi," ucapmu terhenti karena mendapatkan tatapan dari Baekhyun Taehyung dan kau pun langsung berjalan menuju kamarmu. "Pasti benar kata Ajuchi tadi, Dedi sedang lembur. Ya sudah, aku akan tidur sekarang. Aku benar-benar mengantuk sekarang," ucapmu dan mematikan lampu kamar dan diganti dengan lampu tidur. "Kau sudah masuk ke dalam alam bawah sadarmu. Apa sebegitu mengantuknya kau, John Yen? Baru beberapa menit kau sudah terlelap seperti kau sangat lelah seharian ini. Baiklah, selamat tidur, John Yen." Terdengar pintu kamarmu terbuka. "Siapa yang masuk ke dalam kamarmu?" "Ah, apa itu Taehyung? Kenapa dia masuk ke dalam kamarmu? Tapi tunggu, kenapa dia seperti orang mabuk? Apa dia mabuk?" Taehyung menuju ranjangmu dan dia naik ke atas ranjangmu dan langsung memelukmu. "Ya, kau sedang menghadap ke arah kanan," dan Taehyung langsung memelukmu dan menggelamkan wajahnya di dadamu. Kau terusik dari tidurmu karena ada yang memelukmu sangat erat. Itu pun membuatmu susah bernafas. Kau pun berusaha melepaskan pelukan itu dan membuka matamu. Rupanya itu dadimu yang berbaring di sampingmu, masih dengan seragam kantor dan juga berantakan. "Dad," panggilmu. "Biar seperti ini, aku ingin memelukmu, Yena," ucapnya ricuh. "Tapi Dad, pergilah membersihkan tubuhmu." "Dan kenapa kau bau, Dad? Apa Dad minum alkohol?" tanyamu
karena merasakan nafasnya berbau alkohol. Ania, Dedi tidak minum sayang. Dedi hanya minum sedikit, tidak banyak. Suaranya mulai memelan. Kau pun membiarkan Dedimu tidur di kasur yang sama denganmu, walaupun kau agak sedikit takut karena ini kali pertama kau tidur dengannya, seorang laki-laki. Semoga tidak terjadi apa-apa sampai pagi mendatang. Kau sudah bangun lebih dulu dan masih ada Taehyung di sampingmu. Kau pun turun dari ranjang dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhmu. Setelah selesai, kau melakukan aktivitas seperti biasa di pagi hari, yaitu memasak. 30 menit kemudian kau selesai mandi dan kau langsung menuju ke kamarmu kembali untuk membangunkan Taehyung. Dan benar saja dia masih tidur dengan menutupi seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Dad, bangunlah, apa Dad tidak ke kantor hari ini? Ucapmu sembari menggoyangkan badan Taehyung. Ania, Dedi masih mengantuk. Sayang, biarkan Dedi hari ini tidur, dengan suara seraknya. Ayolah Dad, bangun, aku sudah membuat susu pangar untukmu pagi Dad. Ucapmu menggoyangkan badan Taehyung dan saat itu juga Taehyung langsung duduk sambil memegang kepalanya yang sedikit pusing. Nih, Dede bangun, tapi berikan Dede kecupan manis pagi ini. Ucapnya menatapmu. Kau pun tidak meresponnya dan langsung turun ke meja makan. Itu membuat Taehyung kesal. Ais, aku memintanya tapi tidak apa-apa. Aku akan mendapatkannya juga nanti, ucapnya dan pergi ke kamarnya untuk bersiap-siap pergi ke kantor. Jongkok, ini semua tentang Yeon. Anu sudah mencari semua identitas dari Yeon, dari rumah, tanggal lahir, nama kedua orang tuanya, dan lainnya. Mau kau bisa baca di kertas ini, ucapnya memberikan map pada sang adik. Benarkah Yongnim, kau sudah mendapatkan semuanya? Tanyanya dan mengambil map itu. Nih, jadi bacalah. Aku sedikit membaca tadi. Apa benar nama orang tua kalian adalah Yoon Hyun Moon dan Kim Hee Sun? Tanyanya pada Jungkook. Nih Hyung, apa di sini juga namanya sama? Tanyanya pada Jimin dan dianggukkan oleh Jimin. Jungkook pun membaca semua identitasmu dan benar saja identitas kalian sama dan nyatanya kau adalah adiknya. Jungkook terharu, dia bisa bertemu dengan adiknya kembali setelah 7 tahun berpisah. Jungkook pun berlari keluar untuk menuju kantor Taehyung. Setelah sampai, Jungkook langsung masuk ke dalam ruangan Taehyung dan itu membuat yang berada di dalam langsung menatapnya karena Jungkook membuka pintu dengan sedikit kasar, jadi seseorang yang di dalam terganggu akibat ulahnya. Weh, kenapa kau kesini? Apa kau tidak ada kerjaan, Jungkook? Tanyanya tanpa menatap lawan bicaranya itu. Yang apa ya di rumah? Tanyanya itu berhasil membuat Taehyung langsung menatapnya tajam. Kenapa menanyakan dia? Apa urusanmu dengan dia? Tanyanya dingin. Aku ingin bertemu adikku Hyung. Ini jika kau tidak percaya, aku akan memberi buktinya. Memberikan berkas itu pada Taehyung dan langsung keluar dari ruangan Taehyung dengan berlari. Taehyung pun membuka map itu dan mengeluarkan kertas yang ada di dalam map itu. Dan dia pun membaca isi dari kertas itu. Dan dia benar-benar kaget, rupanya benar. Kau adalah adik dari Jungkook. Taehyung pun langsung berdiri dari duduknya dan berlari keluar dari ruangannya untuk menyusul Jungkook. Yeon, panggilnya menggema di ruangan ini. Kau yang mendengar ada memanggilmu. Kau langsung menuju ke sumber suara itu. Jungkook, apa? Ada apa? Apa obat mencari Daddy? Tanyamu dan Jungkook langsung memelukmu. Kau bingung kenapa Jungkook memelukmu dan kau terasa ada tetesan air yang mengalir mengenai kulit pundakmu. Apa Jungkook menangis saat ini? Tapi kenapa dia menangis itu membuatmu bingung. Opa, kenapa kau menangis? Ucapmu sambil menepuk punggung Jungkook dan Jungkook pun melepaskan pelukannya dan menatapmu.
melihat pada Opa. Opa merindukanmu sayang, dan akhirnya Opa bertemu kau kembali di sini, ucapnya memegang pundakmu. Kau kaget, apa benar ini opamu? Jungkuk Opa, dan kau pun mulai meneteskan air matamu dan langsung menghambur ke pelukan Jungkook, dan kau memeluknya erat. Jungkook membalas pelukan itu tak kalah erat dan juga mencium pucuk kepalamu. Opa pugu sipo, jinja pugu sipo Opa, ucapmu masih menangis di pelukan opamu itu. Opa juga merindukanmu sayang. Opa sudah mencarimu kemana-mana tapi tidak ada yang menemukan, dan untunglah Opa saat itu ikut dengan Taehyung. Jika tidak, mungkin Opa tidak bisa melihatmu sayang, ucapnya mengusap punggung adik tercintanya itu. Nek, aku juga merasakan ikatan batin saat melihat Opa, tapi aku tidak tahu apa itu hanya perasaannya saja. Tapi benar ini adalah Opa yang rindukan selama ini, ucapmu mendongakkan kepalamu untuk menatap Jungkook. Jungkook melepaskan pelukannya. Dia mengelap jejak air matamu di bawah jam mulusmu itu. Dia benar-benar bahagia hari ini, hari yang tak akan pernah dia lupakan sampai kapanpun, karena dia masih bisa bersama satu anggotanya yang masih ada. Apa adik kecil Opa ini sudah makan? Tanyanya mengelus pipimu. Belum Opa, aku tadi ingin menuju dapur untuk masak makan siang, dan aku dengar ada teriakan, jadi aku mencari sumber suara itu, ucapmu sambil memasang wajah imutmu. Itu membuat Jungkook gemas melihatmu. Ahigo, apa gadis kecil ini sudah bisa memasak? Kalau begitu, ayo Opa ingin merasakan masakan adik kesayangan Opa ini, ucapnya merangkul pundakmu menuju dapur. Kau dan Jungkook pun menuju dapur sambil tertawa, dan beberapa menit kemudian pintu rumah terbuka kembali. Siapa yang datang? Apa Taehyung? Ya benar, itu Taehyung yang datang. Dia pun langsung mencarimu ke atas ke kamarmu, tapi dia tidak menemukanmu. Dan saat dia menurunkan anak tangga, dia mendengar suara tawa dari arah dapur. Taehyung pun berjalan ke arah dapur. Sampainya di dapur, Taehyung melihat kau sedang bercanda gurau dengan Jungkook di dapur ini. Entah kenapa dia tidak suka kau tertawa bersama laki-laki lain. Itu membuatnya sangat amat cemburu. Taehyung pun menghampiri mereka berdua dan berdaham. Kau dan Jungkook pun langsung menatap ke belakang, dan kau kaget dedimu sudah pulang jam segini. Tidak biasanya dia pulang jam segini. Kau bingung dan takut karena Taehyung menatap kau dan Jungkook tajam. Kau pun langsung bersembunyi di belakang Jungkook sambil memegang pinggang Jungkook. Tidak apa-apa sayang, Pyong, kenapa kau pulang jam segini? Panggilnya dan bertanya. Weh, ini rumahku, suka-suka ku mau pulang jam berapa, dan kau sendiri kenapa ada di rumahku? Apa kau tidak mengurusi kantormu itu? Ucap Taehyung berjalan menuju meja makan dan disusul Jungkook. Setelah mereka berdua menuju meja makan, kau pun buru-buru menyelesaikan masakanmu. Setelah selesai, kau langsung menghidangkan makananmu di meja dan membiarkan kedua pria itu makan siang. Yang aku ingin mengatakan sesuatu padamu, ucapnya pada Taehyung yang berada di depannya. Weh, katakan, ucapnya datar. Aku ingin membawa Yeon ke rumahku dan tinggal bersama Kuhyong, ucap Jungkook pada Taehyung.